Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Siti Fitriah dari kelas 12 Perawat B dari SMK Dharma Kusuma Cianjur. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan rasa nyaman dan kebutuhan akan istirahat dan tidur. Nah, materi ini merupakan materi dari pelajaran kebutuhan dasar manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan akan rasa nyaman. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu pengertiannya ya. Nah, kenyamanan merupakan suatu keadaan seseorang merasa sejahtera atau nyaman, baik secara mental, fisik maupun spiritual dan sosial. Nah, itu menurut Heliat Widarwati Parawiyono dan Subu 2015. Nah, kemudian kenyamanan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kenyamanan fisik. Nah, kenyamanan fisik merupakan rasa sejahtera atau nyaman secara fisik. Atau secara fisik maksudnya tidak ada bagian tubuh yang cedera atau tidak ada bagian tubuh yang luka. Kemudian yang kedua ada kenyamanan lingkungan. Nah, kenyamanan lingkungan itu merupakan rasa sejahtera atau rasa nyaman yang dirasakan di dalam atau di lingkungan. Nah, jadi ketika seseorang datang ke lingkungan baru, maka orang tersebut akan beradaptasi. Mungkin sebagian dari mereka ada yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang barunya. Kemudian yang ketiga ada kenyamanan sosial. Nah, merupakan keadaan sejahtera atau rasa nyaman dengan situasi sosialnya. Contohnya yang tadi dalam berteman misalnya, kan memiliki teman-teman baru atau orang-orang baru di sekitarnya, mereka harus beradaptasi ulang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan rasa nyaman ya. Nah, kenyamanan seharusnya dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama fisik. Fisik itu berhubungan dengan sensasi tubuh. Kemudian yang kedua ada sosial. Sosial itu berhubungan dengan interpersonal, keluarga, dan sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada psikospiritual. Nah, psikospiritual itu berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri seseorang yang meliputi harga diri dan makna kehidupan. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Nah, lingkungan ini berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, temperatur, warna, dan unsur ilmiah lain. Kemudian di sini ada pengertian gangguan rasa nyaman ya. Nah, pengertian gangguan rasa nyaman adalah perasaan seseorang merasa kurang nyaman dan sempurna dalam kondisi fisik, psikospiritual, lingkungan, budaya, dan sosial budaya ya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis gangguan rasa nyaman ya. Nah, menurut Mardella, Esther, Rizkiah, dan Mulyaningrum tahun 2013, gangguan rasa nyaman dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nyeri akut. Nah, nyeri akut ini merupakan keadaan seseorang mengeluh ketidaknyamanan dan merasa sensasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan selama 1 detik sampai dengan kurun waktu 6 bulan ya. Kemudian ada nyeri kronis. Nah, nyeri kronis adalah individu mengeluh tidak nyaman dengan adanya sensasi nyeri yang dirasakan dalam kurang waktu lebih dari 6 bulan ya. Kemudian yang terakhir ada mual. Nah, mual itu juga dapat mempengaruhi rasa kenyamanan karena mual merupakan keadaan pada saat individu mengalami sensasi yang tidak nyaman pada belakang tenggorokan, misalnya pada area epigastrium, pada seluruh bagian perut yang bisa menimbulkan mual dan tidak muntah ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah penyebab gangguan rasa nyaman. Nah, di dalam buku PPNI tahun 2016, penyebab gangguan rasa nyaman adalah yang pertama, adanya gejala penyakit. Misalnya, ada seseorang yang akan terkena flu, maka
akan ada gejala sebelumnya, misalnya sakit tenggorokan, batuk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kurang pengendalian lingkungan. Kemudian ketidakadekuatan sumber daya, kurangnya privasi, efek samping terapi, misalnya kemoterapi, yang dapat membuat seorang individu tidak nyaman. Kemudian gangguan adaptasi kehamilan, misalnya di awal kehamilan nih, mungkin seorang ibu hamil akan merasa tidak nyaman dengan perutnya yang semakin membesar, ya. Baik, materi selanjutnya adalah kebutuhan akan istirahat dan tidur, yaitu adalah materi KDM selanjutnya ya, yang kedua. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian istirahat dan tidur ya. Istirahat merupakan keadaan yang tenang, rileks, tanpa adanya tekanan emosional dan bebas dari kegelisahan. Nah, menurut Narrow tahun 1967 mengemukakan bahwa ada 6 ciri-ciri yang dialami seseorang berkaitan dengan istirahat. Nah, sebagian orang dapat beristirahat ketika mereka yang pertama merasa bahwa segala sesuatu yang dapat diatasi. Kemudian yang kedua merasa diterima. Kemudian yang ketiga mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, bebas dari gangguan dan ketidaknyamanan. Kemudian yang kelima, mempunyai rencana kegiatan yang memuaskan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan gitu. Jadi ciri-ciri tersebut yang dapat membantu atau yang dapat membuat orang-orang lebih nyaman untuk beristirahat, seperti itu, yang membuat hatinya tenang dan pikirannya tenang. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian tidur ya. Nah, tidur berasal dari bahasa Latin yaitu somnus, yang berarti alami periode pemulihan. Nah, tidur merupakan keadaan kehilangan kesadaran secara normal dan periodik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tidur ya. Di sini ada tidur gelombang lambat atau slow wave sleep ya. Nah, tidur gelombang lambat adalah jenis tidur yang disebabkan menurunnya kegiatan di dalam sistem pengaktifasi retikularis atau disebut dengan tidur gelombang lambat atau yang tadi disebut slow wave sleep ya. Nah, karena gelombang otaknya yang sangat lambat atau disebut tidur NERM atau non rapid eye movement ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis tidur paradoks. Nah, jenis tidur paradoks atau tidur REM atau REM ya, atau rapid eye movement ya. Nah, itu merupakan jenis tidur yang kedua. Nah, jenis tidur ini yang disebabkan oleh penyaluran isyarat-isyarat abnormal dari dalam otak. Meskipun kegiatan otak mungkin tidak tertekan, tidur ini dapat berlangsung pada malam yang terjadi selama sekitar 5 sampai 20 menit ya. Nah, rata-rata timbulnya itu sekitar 90 menit. Nah, ciri-ciri tidur ini adalah yang pertama biasanya ditandai dengan mimpi aktif. Kemudian yang kedua lebih sulit dibangunkan daripada tidur nyenyak. Jadi ada bedanya kan, kalau tidur nyenyak itu bisa dibangunkan lah meskipun dia nyenyak, tetapi ini tidur nyenyak tapi susah untuk dibangunkan gitu. Kemudian tonus otot selama tidur tertekan. Kemudian frekuensi jantung dan pernapasan menjadi tidak teratur. Kemudian pada otot perifer terjadi beberapa gerakan otot yang tidak teratur. Kemudian yang selanjutnya, tidur ini penting untuk keseimbangan mental, emosi, juga berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidur ya. Mungkin faktor-faktor ini banyak diderita oleh sebagian orang, ya mungkin banyak juga orang yang menderita gangguan-gangguan tidur sehingga mempengaruhi pola tidurnya gitu. Yang pertama ada penyakit. Kemudian karena penyakit biasanya dia sedang sakit, maka tidurnya itu akan terhambat gitu ya. Kemudian keletihan dan kelelahan. Nah, orang yang sedang kelelahan itu mungkin akan lebih nyenyak ketika tidurnya ya. Kemudian stres psikologis
karena obat, kemudian karena nutrisi, kemudian lingkungan dan motivasi. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tidur. Kemudian saya akan menjelaskan masalah-masalah pada kebutuhan istirahat dan tidur. Ini mungkin masalah-masalah ini mungkin dapat diderita beberapa orang ya. Yang pertama itu ada parasomnia. Parasomnia itu adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kemudian ada hipersomnia, adalah kebalikannya dari insomnia, yaitu tidur yang berkelebihan dan terutama pada siang hari. Kemudian ada narkolepsi, adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan, yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Nah, biasanya ini disebut dengan serangan tidur ya. Kemudian ada insomnia. Nah, insomnia ini banyak sekali diderita oleh kebanyakan orang, terutama sekarang itu banyak diderita pada remaja ya, yang mengalami insomnia. Adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian apnea tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya napas secara periodik pada saat tidur. Kemudian ada somnambulisme, adalah gangguan tingkah laku yang singkat, kompleks, mencakup adanya otomatis. Kemudian night terror. Night terror itu atau disebut dengan mimpi buruk adalah umumnya terjadi pada anak usia 6 tahun ke atas setelah tidur beberapa jam. Kemudian anak itu akan bangun dan berteriak sehingga menimbulkan wajah yang pucat karena mereka sangat ketakutan gitu. Yang terakhir adalah mendengkur. Nah, mendengkur ini disebabkan oleh adanya rintangan atau gangguan terhadap pengaliran udara dari hidung ke mulut gitu. Jadi adanya suara saat tertidur gitu. Jadi penanganannya ada baiknya ketika seorang sedang tidur kemudian dia mengalami dengkuran, ada baiknya orang tersebut kita balik posisikan, misalnya menjadi tengkurap atau balik miring gitu. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya tentang materi kebutuhan akan rasa nyaman dan kebutuhan akan tidur dan istirahat dari materi KDM ini. Semoga sangat bermanfaat sekali, dan mohon maaf sekali bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat atau pengucapan, bahkan kesalahan teori. Saya mohon maaf sekali karena saya masih belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.